Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya walladzi amarna bittaqwa walladzi nahana an itbatil hawa. Ni'mal wakil wa ni'mal maula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sholiyan ala nabil mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ihruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tasbita. Puji dan syukur milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in atau para pengikutnya, yang kita pun semua berharap mudah-mudahan adalah orang-orang yang selalu tercatat istiqomah untuk mengikuti langkah-langkahnya. Baik, sekarang di ayat 66 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau dan kalaulah anna sesungguhnya kami, kata Allah, katabna perintahkan kami alaihim kepada mereka orang-orang munafik, anektulu untuk membunuh anfusakum dirinya sendiri, awih ruju atau untuk mengusir min diyarikum dari daerah-daerah mereka, kampung mereka, ma fa'aluhu maka yakin tidak akan mereka mengerjakannya terhadap yang diperintahkan, illa qalilun kecuali sedikit, minhum dari golongan mereka. Walau dan kalaulah annahum sesungguhnya mereka fa'alu melakukan itu semua, ma'alu melakukan ma terhadap sesuatu, yu'aduna mereka mendapatkan pelajaran atau diberi pelajaran bihi dengan perintah tersebut, lakana maka terbukti khairon lebih bagus lahum bagi mereka, wa asyadda dan lebih tasbita kuat bagi mereka dalam keimanannya. Ayat ini sebenarnya kalau dilihat tuh maknanya umum, karena secara umumnya juga memang manusia teh ketika diperintahkan malas untuk berbuat, tapi ketika dilarang malah mau melakukannya. Maka zaman sekarang sampai iklan saja itu malah larangan yang dimunculkannya tuh. Ditulis di pinggir jalan, jangan tengok, malah nengok gitu. Kalau disuruh mah belum tentu melakukannya, tapi ketika dilarang malah melakukan apa yang dilarang, sampai seperti itunya tuh. Dan di sini kalaulah kata Allah kami perintahkan kepada orang munafik, bunuhlah diri kalian atau membunuh diri sendiri sebagai pertobatan, atau mengusir saudaranya dari kampung halamannya, kama katabna ala bani Israil sebagaimana Allah perintahkan seperti kepada orang-orang Bani Israel. Kan Allah memerintahkan kepada Bani Israel seperti itu. Maka kalau diperintahkan seperti itu teh ma fa'aluhu mereka tidak melakukan itu semua yang diperintahkan oleh Allah. Maka terbukti juga kalau diperintahkan oleh Allah dengan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran di zaman sekarang,
dengan perintahnya itu malah banyak orang tidak melakukannya. Illa qalilun, kecuali sedikit saja. Dibaca qalilun bisa, dibaca qalilan juga bisa ya. Illa qalilun, sebagian kecil minhum di antara mereka. Maka di ayat-ayat yang lain itu biasanya bahasanya tuh banyaknya orang fasik, banyaknya orang munafik. Wa aksaruhum fasikun wa aksaruhum munafikum. Bagaimana yang beriman? Qalilam ma yu'minun, sedikit sekali orang-orang yang beriman. Maka dengan kejadian dahulu orang munafik dan kejadian orang-orang Bani Israel, ambil pelajaran oleh kita. Lihat, hisab bahkan diri kita. Benar gak nih ketika Allah memerintahkan kepada kita, kita tidak melakukannya, tapi ketika dilarang malah ingin melakukannya. Kalau kita malah seperti itu, maka di sini termasuk ciri-ciri orang munafik. Karena gambarannya seperti itu. Karena sebagian kecil yang beriman tuh. Padahal walau annahum mafa'alu ma yu'aduna bihi, kalaulah mereka mengerjakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah lagi memberi pelajaran. Contoh dahulu seperti taat kepada Rasulullah, disuruh taat kepada Rasul, ada pelajaran di dalamnya. Bahkan kata Allah, lakana khairul lahum, itu lebih bagus bagi diri mereka. Kalau apa? Kalau mereka fa'alu, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Dan juga wasada tasbita, menjadikan iman lebih kuat. Kalau kita melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah keimanan kita tambah kuat. Maka nanti kriterianya akan lebih selamat dari mukmin jadi muttaqin. Ya, dari mukmin jadi muttaqin. Maka definisi yang muttaqin itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti kalau kebalikannya, nah, ciri-ciri dahulu orang Bani Israel, kemudian orang-orang munafik. Yang dilarang malah dikerjakan, yang diperintah malah tidak mau melakukannya. Disuruh sholat, disuruh saum Ramadan, enggak mau gitu. Pas diajak maksiat, jalan. Disebut enggak beriman, marah. Ada gak yang kira-kira seperti itu? Tuh. Ada enggak? Jawabannya banyak. Hati-hati ya, akhir zaman tuh ya seperti itu. Kemudian kata Allah, wa idzan, lan kalaulah mereka itu ya melakukan yang diperintahkan dengan tambah kuat keimannya, la yatanahum miladunna ajron azima, maka Allah akan datangkan dari sisinya ajron, pahala, aziman, yang sangat besar. Mana? Huwal jannah, yaitu surga. Itu makna dari ajron aziman di sana adalah huwal jannah, yaitu surga. Pahala yang paling besar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah janjikan. Kalau mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan kuat lagi keimanannya, tambah kuat keimanannya, maka kata Allah akan berikan kepada mereka di sisinya itu adalah pahala yang besar, yaitu surga. Walaupun surga itu bukan didapat dengan amalan-amalannya, surga itu diberikan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Cuma salah satu ingin mendapatkan rahmat Allah tuh yaitu dengan melakukan segala amal perbuatan, amal soleh. Berhubung dengan amal soleh kita akan mendapatkan rahmat, maka ketika bicara amal kita jangan pilih-pilih untuk beramal.
amal ini teh kecil atau besar. Yang penting amal itu lakukan, jangan melihat kecil dan melihat besar. Karena kita nggak tahu amal mana yang Allah akan berikan karunia-Nya itu. Kita nggak tahu. Maka bicara amal yang paling kecil dan sampai yang paling besar kita lakukan. Amalan-amalan yang sangat sederhana, yang murah, amal yang murah dan gampang kita lakukan. Contoh apa? Amal yang berat dan mahal mah ibadah haji susah ya. Udah mahal bayarnya, berat juga, nunggu lama. Ada amal yang murah dan gampang. Apa diantaranya? Zikir. Zikir murah ya, gampang, tapi sering gak dilakukan. Tuh, anu murah jeung gampang ge susah, apalagi yang berat dan mahal. Ada yang murah tapi berat, apa? Sholat. Maka tadi bicara amal, apapun sekiranya itu jadi amal soleh, maka lakukan. Karena janji Allah tuh akan diberikan dari sisinya ajron azimah, pahala yang sangat besar, huwal jannatu, yaitu surga. Wala hadainahum siratal mustaqima, dan yakin Allah pun akan memberikan di sisinya itu bagi mereka orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, siratal mustaqim, siratal mustaqim, sirat jalan mustaqim yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Siratal mustaqim, kalau melihat tafsiran surat Al-Fatihah, jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Bihi Al-Quran, di dalamnya ada Al-Quran. Maka ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa tuh? Dinul Islam. Kenapa? Karena diseumpamakan ya, jalan dengan dinul, dengan agama. Kenapa? Karena sama-sama untuk jadi menyampaikan terhadap sesuatu yang diinginkan. Jalan ini sebagai wasilah tempat kita mengunjungi sebuah tempat. Kita ingin ke Ramayana, maka ada jalan. Nah, jalan ini jadi pelantara kita bisa berkunjung ke Ramayana. Maka sekarang jalan kita supaya nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu dinul Islam. Berarti sama-sama sebagai pedoman. Maka diserupakanlah jalan dinul Islam dengan jalan. Jadi Allah akan berikan jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus teh? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan ya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Nabiin, sidikin, syuhada, wasolihin. Nanti di depan ada. Itulah siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita pun menjadi para ya pelaku yang menjalani siratal mustaqim. Lanjut ayat berikutnya, waman dan barang siapa yuti yang taat Allah kepada Allah wa rasulah dan kepada rasulnya, faulaika maka mereka itulah ma'alladzina beserta orang-orang an'ama yang diberi nikmat, an'ama yang beri nikmat Allah alaihim kepada orang-orang tersebut. Siapa? Minan nabiin, dari para nabi, wasidikin, para sidik, orang-orang yang benar, wa syuhada'i, para syahid, wa solihina, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan paling baik bagi mereka rafiqa sebagai teman setia. Ayat ini turun ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa naroka fil jannah, ya Rasulullah, bagaimana kami semua melihat engkau di surga. Wa anta bi darajatil
ula sementara engkau di derajat yang sangat tinggi. Wa nahnu asfala minka, dan kami lebih rendah daripada engkau. Wahai Rasulullah, sekarang kami di dunia melihat engkau, kami bisa bercengkrama dengan engkau, kata sebagian sahabat. Sementara kalau di surga bagaimana? Engkau akan disatukan, engkau akan bersama dengan para nabi juga. Bagaimana nih? Di dunia kami bisa berbarengan, tapi di akhirat entah, kami nggak bisa barengan karena derajat engkau sangat tinggi, sementara derajat kami rendah. Itu teh kata para sahabatnya. Sahabat saya berarti nggak merasa pantas bersama Rasul, apalagi derajat kita. Maka ayat inilah turun. Waman, dan barang siapa yuti' yang taat Allah kepada Allah, wa rasulah, dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti taat dengan kalamullahnya, menjalankan segala perintah Allah lewat Al-Qur'annya. Taat kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya, ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Maka orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang-orang tersebut akan beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, dari para nabi. Berarti kita ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita pun nanti akan beserta Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dengan totalitas. Karena ayat ini pun tadi turunnya karena ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasul, bagaimana kami di akhirat nanti, sekarang bisa berbarengan tapi di akhirat engkau mendapatkan derajat yang tinggi, kami sementara derajat yang rendah, apakah bisa kami berkumpul bersama engkau? Ayat ini diturunkan menyatakan bahwa siapapun yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul akan bersamanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengatakan, dan pula akan bersama dengan wasidikin, karena sidikin adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sidikin? Ditafsirkan sidikin itu orang yang benar ini upadilu ashabal anbiya, yaitu sidikin adalah para sahabat Nabi. Limubalagotihim, karena sangat benar-benarnya pisidki di dalam kebenaran, watasdik, dan membenarkan. Jadi para sahabat itu orang-orang yang paling membenarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling diantaranya terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka sidikin ini adalah para sahabat yang benar-benar mengimani kepada Allah dan kepada Rasul, bahkan imannya banget, imannya mubalaghah. Maka disebut sidikin. Wa syuhadai, akan juga berbarengan dengan orang-orang yang mati syahid, aikutlah, yang meninggal fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, itu para syahid. Wasolihin, dan orang-orang yang solih, yang benar. Siapa orang yang soleh? Min gueri dzukiro, selain yang disebutkan. Berarti selain Nabi yang sudah sidikin wa syuhada, itu adalah orang-orang solihin. Berarti orang-orang yang sebelum kita, Nabi bukan, kelompok sidikin bukan, syuhada bukan, masuknya itu adalah solihin, orang-orang yang soleh. Nah, kita kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dengan 4 golongan ini pun akan bersama, akan bersama. Karena Allah mengatakan ma'a, gitu ya, ma'alladzina, beserta an'amallah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah orang-orang yang paling baik sebagai teman. Rafiqo fil jannah, teman setia di surga.
bi ayastamtani'a pihak biruyatihim, karena di sana akan mendapatkan nikmat di surga teh dengan melihat para nabi, para syuhada, solihin, bakal ngelihat kita teh. Kalau sekarang kita masih ngebayangkan bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana perkataan-perkataan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, di surga bisa kita melihatnya. Biruyatihim wa ziyaratihim, dan juga bisa ziarah datang kepada mereka. Al-huduru ma'ahum, kita bisa hadir bersama mereka. Walaupun wa ingkana muqarrahum, walaupun tempat mereka bidarajatil aliyah, di derajat yang tinggi, tapi kita kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan merasakannya juga hadir bersama mereka. Itulah janji dari Allah bagi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dengan catatannya, taatnya tanpa sebab, taatnya tanpa syarat, taatnya di dalam situasi kondisi apapun. Susah bisa taat, mudah pun bisa taat. Semangat tetap taat, malas pun taat. Kita kadang semangat bisa hadir, wajar, tidak lagi semangat. Lagi malas, mana lagi malas. Tapi ketika lagi malas bisa memaksakan hadir, itulah yang disebut ketaatan yang sempurna, yang bagaimana digambarkan oleh Ali radhiyallahu an. Ketika mendengar ayat yang Allah turunkan surat At-Taubah kan, ayat 41, infiru hipapan wasikolan, berangkatlah engkau di jalan Allah, hipap di waktu ringan, sikol di waktu berat. Ringan dan berat tetap berangkat. Sekarang masih ringan kan, cuaca masih cerah, belum hujan, badan sehat, ya, masih semangat kan? Enggak bentrok dengan pekerjaan. Coba kalau bentrok dengan pekerjaan, badan kurang sehat, cuaca hujan, masih bisa berangkat? Insya Allah bisa berangkat ke pabrik mah. Pakai jas hujan. Berat ya, berat. Nah, tapi insya Allah ketika taat kepada Rasul dengan sempurna ketaatan, akan juga menjadi ya berpenghuni nanti di surga beserta mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi digambarkan melihat mereka, ziarah kepada mereka, hadir bersama mereka walaupun derajat mereka di dalam derajat yang tinggi dibanding dengan yang selainnya. Dzalika, nah itu semua tadi al-fadlu minallah. Dzalika, balasannya berkumpul dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fadlu minallah, itu adalah karunia dari Allah. Maka tadi sekali lagi, karena ini bicara karunia dari Allah, didapatkannya bukan dengan amal-amal kita. Nah, bukan dengan amal kita. Kalau didapat surga dengan amal kita, nggak akan kecapai. Coba antara amal baik dan buruk dengan usia sekarang, banyakan mana? Sehari-hari aja 24 jam antara amal baik, buruk dan amal mubah, banyakan yang mana? Maka kalau bicara amal, terus beramalnya rajin dari usia berapa? Maka di sini Allah berikan keterangan bahwa mendapatkan itu semua dengan karunia Allah. Maka mudah-mudahan kita pun dapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan amal apa yang kita lakukan. Artinya al-fadlu minallah, dzalikal fadlu minallah. Tupadilu bihi, Allah berikan karunia bihi kepada mereka, alaihim kepada mereka, anahum naluhu bi ta'atihim, karena mereka semua mendapatkan anugerah tersebut, keutamaan tersebut, bi ta'atihim, dengan ketaatan mereka. Wakafa, dan cukuplah billahi, dengan Allah, alima, yang maha mengetahui tentang apa balasan nanti di akhirat.
cukup Allah yang mengetahui, maka amalan-amalan kita pun cukuplah Allah yang mengetahui, tanpa perlu ingin dipandang manusia, tanpa perlu ingin didengar oleh manusia, cukup Allah yang tahu. Maka bicara amal soleh teh hati-hatinya gitu, bukan nggak boleh amal kita diketahui orang lain, yang penting bisa menjaga niatnya. Kalau nggak mampu menjaga niatnya, lebih baik jangan dilihat orang. Nah, kita ngelihat orang, pikirannya, prasangkanya baik ya terus. Kalau ngelihat orang beramal, kita pikirannya harus baik terus. Ada orang yang ibadah di tanah suci, direkam, diupload. Nah, kita jangan pikiran jelek, Arya banget. Seolah-olah kita tahu niat mereka. Kalau nyebut ria banget, berarti sebenarnya kita yang punya penyakit hati nyangka jelek. Karena kita niat orang nggak tahu. Bisa saja niat mereka teh ingin ngajak saudaranya yang sudah mampu tapi nggak mau berangkat. Mudah-mudahan dengan dilihatkan kondisi di sana mah ada keinginan tergerak hatinya mau berangkat. Boleh nggak kalau niatnya seperti itu dilihat orang? Kan boleh. Tapi kalau kita yang melakukannya, hati-hati niat kita kalau kita sendiri hati-hati niatnya, karena Allah yang maha tahu terhadap hati seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hudzu siap siaga, idrokum siap siagalah kalian semua dari musuh-musuh kalian. Panfiru, maka majulah sobat, majulah kalian ke medan tempur dengan berkelompok. Awin piru, atau kalian majulah semua jami'an secara bersama-sama. Ini gambaran dahulu ketika paltakol jam'an. Maka Allah merintahkan, wahai orang beriman, silahkan kalian tuh bersiap siaga, kemudian nanti majulah berperang tuh, mau berperangnya berkelompok-kelompok, dipisah-pisah pasukannya, ataupun mau bersama-sama. Ini gambaran juga bagi kita. Mungkin musuhnya zaman sekarang mah bukan musuh langsung pakai panah, pakai pedang, pakai senjata. Sekarang kadang musuh Islam itu dihancurkannya dengan senjata-senjata yang ada di Islam sendiri. Mungkin dengan keilmuannya, mungkin dengan penafsiran Quran dan hadisnya. Maka ketika orang-orang ingin menghancurkan Islam lewat itu, dah kalau lewat senjata mah kayaknya masih dianggap kuat Islam deh. Mungkin orang yang nggak sholat pun ketika Islam dihina mah kira-kira marah apa enggak ya? Sholat enggak apa enggak, Islam diejek mah marah juga. Maka kalau dilawan dengan itu Islam tuh masih dianggap kuat. Tapi ketika dihantam tentang pemahamannya, pemikirannya, banyak berhasil nggak mereka? Banyak berhasil. Terbukti umat Islam sekarang terpecah belah. Sesama Muslim pun banyak nggak yang saling menjelekan? Terus ikut-ikutan. Nah, janganlah bangga dengan Islamnya ya, bangga dengan Islamnya. Bersiap siaga. Nah, kalau ada yang mau menghancurkan Islam dari sisi itu, silahkanlah Bapak mau maju sendiri, mau maju berkelompok, atau mau maju berbarengan, silahkan. Yang penting jangan tinggal diam, jangan dibiarkan ketika ada orang yang mau menghancurkan Islam. Dulu menghancurkan tadi lewat dengan senjata-senjata nyata, abstrak. Tapi sekarang ingin menghancurkan Islamnya dengan apa? Dengan menghancurkan pola pikir. Ya kan, pola pikir. Masuk tuh gejwatul pikir, perang pemikiran. Bagaimana mereka menyerangnya? Dengan makanan, dengan pakaian, dengan tontonan. Itu salah satu serangan-serangan terhadap Islam. Diserang. Terus kita diam saja. Salah. Di sana di awalnya siap siagalah terhadap musuh-musuh Islam. Dan nggak dijelaskan, nggak dihususkan ini teh.
Ya, nggak dikhususkan untuk di zaman dahulu saja. Maka kita pun harus bersiaga. Dengan bagaimana caranya? Kalaulah ditanya, man ansori ilallah, siapa yang mau menolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka orang-orang yang menolong agama Allah disebut ansarullah, tentara-tentara Allah. Cuma memang tentara nggak pakai seragam gitu ya. Jadi kayak kurang. Tentara Allah ketika nolong agama Allah. Bapak kalau dihina diri bapak pribadi jangan marah, karena kita sebagai manusia banyak kekurangan. Tapi kalau diserangnya agama, kita jangan berdiam diri. Wahai orang beriman, bersiap siagalah. Silahkan maju untuk berani atau berbarengan. Kalau berani maju sendiri atau berkelompok. Digambarkan pula setelah itu ketika disuruh bagaimana kondisinya, digambarkan ada gambaran-gambaran orang-orang yang munafik. Wa inna minkum, dan diantara mereka laman ada orang la yubati anna, yang melakukan selambat-lambatnya. Ketika disuruh peperangan maju ada sebagian orang yang malah melakukan untuk melambatkan dirinya. Ketika mau disuruh berperang dia melambatkan dirinya. Seperti siapa? Ka Abdillah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay al-munafik, orang munafik wasabuhu, dan para sahabatnya. Mereka ketika disuruh berperang ngelambatin diri. Ya. Ngelambatin diri artinya mungkin sekarang ketika Islam dihanjar, dihina, dicemooh, dicaci maki, diserang Islam, malah dia mau tapi ntar belakangan yang lain duluan. Itu melambatkan diri. Maka ketika melambatkan diri, pain asobatkum musibah, dia melambatkan diri. Orang-orang munafik, orang beriman yang semangat berangkat duluan. Pas orang beriman yang berangkat duluan padahal yang berangkat duluan tadi adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia ketika telat datang enggak terbunuh, malah bicara tuh, karena kami belakangan akhirnya Allah memberi nikmat dengan kami tidak meninggal. Tuh yang duluan meninggal. Itu orang munafik tuh. Ya, ketika bahasanya asobatku musibah seperti kakotlin, seperti terbunuh, ya, atau tertawan. Qala, mereka berkata, qad an'amallahu alayya, tuh Allah telah memberi nikmat kepada kami. Mun bahasa sekarang rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh, hayang we rezeki anak soleh itu yang ngaranna si soleh. Alaya idlam akun ma'hum, tidak ikut perang bersama mereka. Tuh, karena kami enggak ikut perang bersama mereka, kami selamat. Yang perang duluan yang semangat jihad malah meninggal. Jadi Allah memberi nikmat kepada kami dengan masih hidup, sementara mereka meninggal mati. Padahal yang Allah akan balas kebaikan tadi bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wa sholihin adalah orang yang meninggal. Dan bagi Allah bukan menang dan kalahnya. Yang dilihat itu prosesnya. Yang memenangkan, yang mengalahkan siapa? Allah. Cuma kita mau bergerak atau tidaknya. Burung piit apa? Pipitnya ketika memadamkan air, yang dilihat kan air sekecelak kapan padamnya, tapi yang dilihat Bapak pun ketika ada Islam yang diserang, wah berapa persen Bapak bisa menahannya, bukan yang dilihat hasilnya, yang dilihat prosesnya. Maka kelihat kemungkaran yang bisa merusak Islam jangan berdiam diri, munculkan.
Karena setiap dari diri bapak itu pasti punya kelebihan. Pernah dengar cerita tentang menolong agama Allah digambarkan dengan menolong anak yang kecebur sungai bawa air. Semua bisa kan? Bahkan yang sampai kena stroke pun duduk di kursi roda bisa menolong. Bapak mah nggak duduk di kursi roda, bisa ngomong, masa nggak nolong gitu. Yang duduk di kursi roda bisa menolong. Ah, bapak gerek nolong dengan ngadoa, berarti orang stroke. Jadi nolong jangan ngedoa semua tuh. Masih bisa dengan yang lain, silahkan munculkan. Ah, ternyata di kampung ini teh Islam hancur, kurang generasi anak-anak tuh jauh dari mau belajar baca saja jauh. Udah kemampuan kita masuk, coba ajarkan kepada mereka alif batanya. Jangan dulu yang hebat-hebat, yang sederhana saja. Yang biasanya yang ngajarin itulah yang dilupakan. Yang dilupakan kan ustaz-ustaz di kampung kan dilupakan, padahal yang ngajarin bisa baca Al-Quran. Sekarang makan yang dipanggilnya ustaz-ustaz yang terkenal gitu ya, yang jauh gitu ya, yang jadwalnya padat. Padahal yang waktu dulu kita bisa baca Quran siapa? Ayo bapak-bapak juga baca Quran dulu, mampunya dari siapa? Guru ngaji yang di kampung-kampung ya, yang nggak terkenal, tapi manfaat, buktinya bapak bisa. Nah sekarang bapak pun seperti itu dalam rangka menolong agama Allah. Jangan tergambar di pikiran kita deh, nolong agama Allah yuk berangkat ke Palestina, boro-boro di Palestina, di sini pun bisa. Cuma di sini tadi nggak terlihat dengan apa? Dengan perang-perang pemikirannya. Coba di kita mas sekarang, kadang ajarannya yang sesat banyak yang ngikutinya ya. Ajarannya udah salah banyak yang ngikutinya. Kan di televisi itu secara logika saja kan di luar pemikiran yang sehat, tapi banyak yang ngikutinya. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk ciri-ciri sifat orang munafik. Ketika diajak tuh mereka melakukan ya dengan melambat-lambatkan diri sehingga tidak terjadi ya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, malah dia menganggap ketika melambatkan itu adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La in asobakum fadlum minallah, dan jika mereka mendapatkan karunia dari Allah. Seperti apa? Seperti putu dan seperti mendapat ghanimah. Kalau mendapat karunia dari Allah bagaimana? La yaqulanna, mereka yakin akan mengucapkan kana lam takun, seolah-olah lam takun belum ada bainakum wa bainahu, antara dirinya dan antara Allah dan antara Rasulullah mawaddah ya. Wa itu kasih sayang ay marifatun wa sadaqatun hadza rajun ilal qawli. Bainakum antara mereka, wa bainahu dan antara Allah mawadatun kasih sayang. Karena mereka itu diingatkan dengan kalimat qad an'amallahu alayya tadi. Allah telah memberikan nikmat kepada kami itu ya. Yang tadi pain asabakum musibah qala qad an'amallahu alayya. Ketika dapat musibah, yang berperang duluan meninggal, mereka mengatakan saya mendapatkan nikmat dari Allah karena masih hidup. Jadi mereka tuh dengan Allah menganggap Allah cinta, Allah sayang. Dan bukti sekarang tuh kadang orang tuh jauh dari Allah merasa dekat dengan Allah. Ketika orang dikasih materi oleh Allah banyak, harta banyak, ngerasa udah dekat dengan Allah. Belum tentu dekat dengan Allah, bisa saja itu istijrat. Banyak nggak yang seperti itu? Ngerasa dekat diri dengan Allah. Rajin sholat duha, rajin baca Al-Quran, tapi niatnya ingin dapat dunia. Itu dekat dengan Allah nggak? Tapi dirinya akan ngerasa dekat dengan Allah nggak? Ketika Allah qabul berikan, pasti akan ngerasa dekat dengan Allah. Nah dulu orang munafik seperti itu. Ketika dikasih keselamatan, dia lambat-lambatkan diri. Kemudian ke medan pertempuran, dia karena telat, yang duluan meninggal, dia ngerasa diberi nikmat oleh
Allah. Dia tuh mengatakan antara dirinya dan antara Allah itu ada kasih sayang, merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku-akuan sendiri. Maka saya sering tadi katakan, ketika aku Rizky anak soleh, nganggap udah soleh, udah baik. Walaupun mungkin bahasanya canda atau apa gitu. Tuh, gambaran dari Allah tentang orang-orang yang munafik. Ketika Allah berikan kemenangan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan adima. Hei, kiranya kalau kami berangkat bersama engkau, yakin kemenangan yang besar akan didapat. Sekarang saja menang engkau teh, apalagi kalau kami bersama mereka, yakin akan mendapat kemenangan yang sangat besar gitu. Ketika kalah dianya selamat, mendapat ngerasa dirinya dekat dengan Allah. Ketika dia di belakang akibat lambat, orang berimannya malah mendapat kemenangan, dia ngomongnya apa? Kalau kami bersama mereka, yakin mendapat kemenangan yang lebih besar. Ya bagaimana? Dikasih kekalahan gitu, kasih kemenangan seperti itu. Kan dikasih kekalahan tadi nyalahin. Tuh mereka mendapatkan kematian, mereka mah menjadi tawanan, kami mah akibat melambatkan jadi selamat. Ketika dikasih kekalahan, pas dikasih kemenangan, orang beriman mendapat kemenangan, dia ngomongnya apa? Kalaulah kami bersama mereka, yakin kemenangan yang lebih besar akan didapat. Gak ada benernya ya. Nah itulah orang-orang yang munafik. Kalau bukan karena saya juga nih nggak akan beres masjidnya. Pas dia nggak ikut, kemudian beres. Andai kan kalau saya ikutan akan lebih bagus dari yang ini, ya kan? Jadi bingung, diajak bingung, nggak diajak bingung jadinya teh. Nah, bukan cerita dulu saja tentang kejadian di zaman Rasul, tapi ayat ini pedoman dan petunjuk bagi kita, berarti berlaku sepanjang masa. Fal yuqatil fi sabilillah, karena itu berperanglah di jalan Allah. Alladzina yashruna, yang mereka menjual hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan negeri akhirat. Maka ngelihat seperti itu, coba berperanglah di jalan Allah. Fal yuqatil fi sabilillah. Tujuan berperang itu adalah li'ila'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah. Maka ketika berperang itu adalah orang-orang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Dunia yang dimiliki diserahkan untuk mendapatkan negeri akhirat. Dunia teh majratul akhirat. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk panennya nanti negeri akhirat. Maka dunia yang kita korbankan semua adalah untuk mendapatkan nilai akhirat. Waman, dan barang siapa yukotil, yang terbunuh fisabilillah, andaikan orang beriman terbunuh di sabilillah tadi, yang dianggap oleh orang munafik mah sebuah kerugian, maka orang yang meninggal di jalan Allah, payuktalu, dia terbunuh, au yaglib, dia kalah, pasaupa nutihi ajron adima, maka yakin Allah akan memberikan kepada orang tersebut ajron aziman, pahala yang sangat besar, ay sawaban jazilan, pahala yang sangat besar istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagaimana kita merasakan apa enggak? Tadi kita pun bisa merasakan. Cuma perangnya bukan pakai pedang, bukan pakai senjata, tapi bisa juga berperangnya dengan konsep kita, pikiran kita, lisan-lisan kita. Ketika melihat kemungkaran, jangan berdiam diri. Maka itu adalah disebut juga berperang di jalan Allah. Wama, dan kenapa lakum bagi kalian la tuqatiluna, tidak berperang fi sabilillah, di jalan
Allah. Untuk menolong siapa? Al-mustad'afina, untuk membela orang-orang yang lemah. Minarijali, dari laki-laki, wanisai, dari perempuan, wal wildani, juga dari anak-anak. Alladzina, orang-orang yaquluna, berkata orang tersebut tadi mustad'afina, Rabbana, wahai Rabb kami, ahrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari kampung ini, negeri ini, yaitu Mekah dulu mah. Az-zalim, yang zalim, ahluha, ahlinya. Waj'al lana min ladunka waliyan, dan berikanlah bagi kami dari sisimu waliyan, pelindung. Waj'al, dan berikanlah lana bagi kami min ladunka, dari sisimu nasiron, penolong. Ya, sekarang kita lihat, ini kan gambaran di Mekah. Orang-orang waktu itu ingin melakukan ajaran-ajaran Islam, ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena pengisi negerinya udah pada zolim. Maka orang-orang tersebut itu waktu dulu sampai berkata, Robbana ahrijna min hadhil qaryah, ya Allah, keluarkanlah aku dari kampung ini. Berarti gambaran kampungnya seperti apa? Maksiat, dosa, dan segala macam ya. Az-zalimi, ahliha, yang zolim, ahlinya. Dan mereka orang-orang yang lemah itu berkata, ya Allah, berikanlah kami pelindung dan berikanlah kami penolong. Terus orang-orang beriman tidak mau menolongnya, tidak mau berperang untuk orang-orang yang lemah itu bisa melakukan kewajibannya, berdiam diri. Nah, itu gambarannya. Nah, zaman sekarang mungkin ketika suatu kampung ingin beramal baik, amal soleh, susah. Dan sampai nggak betah di kampung teh. Kenapa? Sholat saja kadang diganggu. Azan saja kadang dilarang. Komplain nggak bisa karena minoritas. Misalkan ini. Terus mau juga dipaksakan, malah yang ada bagaimana? Malah terjadi mungkin pengrusakan. Nah, pengisi kampungnya minta, ya Allah, keluarkanlah kami dari sini. Nah, orang yang sudah sampai berdoa seperti itu, kewajiban kita sebagai mukmin untuk menolong mereka. Kewajiban kita untuk menolong mereka. Karena mengapa? Mereka orang-orang yang lemah, nggak bisa melawan situasi dan kondisi. Ingin melakukan ajaran Islam, menerapkan ajaran Islam secara totalitas, secara kapal, belum mampu. Maka sebagai orang beriman yang lain wajib menolongnya. Itu dalam ruang lingkup yang besar. Bagaimana ruang lingkup yang kecil? Ya mungkin saudara kita, teman kita, keluarganya gitu ya. Ketika nilai agama Islam mau dijalankan malah susah, kita pun perlu menolongnya. Kita punya saudara adik perempuan nikah dengan seorang laki-laki, malah laki-lakinya nggak beriman. Mau taat saja, tutup aurat dilarang. Mau ngaji dilarang. Kita berdiam diri jangan. Berusahalah kita untuk menolongnya. Kenapa? Orang yang seperti tadi mustad'afin, orang-orang yang lemah, ingin mungkin datang ke pengajian, ingin pakai tutup aurat dengan baik, tapi karena dilarang-larang kan jadi lemah. Maka itu bisa juga dipraktekkan di dalam keluarga. Karena gambaran di sini doanya itu adalah doa orang yang teraniaya. Robbana, wahai Rabb kami, ahrijna, keluarkanlah kami semua min hadhil qaryah, dari daerah ini Mekah. Az-zalimi ahluha, yang zalim, ahlinya, pengisinya dengan kekufuran. Oleh karena itu waj'al, jadikanlah lana bagi kami min ladunka, dari sisimu waliyan, pelindung. Pelindung di sini ada yatawala umurona, yang melindungi ketika kami mau melakukan amal apapun. Waj'al lana, dan jadikanlah bagi kami min ladunka, dari sisimu nasiron, yang menjadi penolong atau yang bisa menjaga kami dari gangguan mereka. Alladzina yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang beriman akan berperang di jalan
Terus orang kafir diam? Enggak. Waladina kafaru yuqatiluna fi sabili togut. Jadi akan ketemu antara sabilillah dan sabili togut, mukmin dan orang ingkar. Terus ayat ini teh berlaku sepanjang masa enggak? Berarti sekarang pun tetap orang beriman akan berperang di jalan Allah, orang-orang yang ingkar akan berperang di jalan togut. Kemarin togut udah disinggung, ya. Mak siwa Allah, selain dari Allah itu togut, ya. Bahkan digambarkan kahin juga togut, penguasa zalim juga togut. Nah, terus menerus. Terus perintah dari Allahnya, karena akan selalu ada peperangan. Orang yang ingkar dan orang yang beriman dari dulu sampai kapanpun akan terjadi. Cuma bisa berbeda saja, tadi dulu bisa peperangan dengan senjata, sekarang bisa peperangannya dengan tadi perang pemikiran. Maka pakotilu auliya syaiton, maka perangilah wali-walinya setan, penolong-penolongnya setan. Jadi setan ditolong oleh siapa? Orang-orang ingkar. Nah di sini maka perangilah, perintah kan? Ketika perintah berarti amar, menandakan hukumnya wajib. Perangilah musuh-musuhmu, perangilah wali-wali setan, perangilah penolong-penolong setan. Inna kaida syaiton, sesungguhnya tipu daya setan, kana dha'ifa, wah hina, tipu daya setan merendah. Tipu daya setan bagi orang-orang beriman itu adalah hina, karena orang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tiap peperangan, coba dahulu saja ketika peperangan jumlah orang beriman selalu sedikit kan? Itu memberikan gambaran bagi kita. Ketika berperang teh bukan engkau yang melempar panah, bukan engkau yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Orang tersebut musuh bisa meninggal kehendak siapa? Allah. Jadi yang dilihatnya prosesnya bukan hasil. Cuma memang masa dahulu saja ketika Allah katakan akulah yang segala punya kekuatan qadironya, tapi nyatanya dulu pun ada yang munafik ya. Dulu pun ada yang munafik. Padahal orang yang beriman mah akan tambah kuat keimanannya ketika sedikit mendapatkan kemenangan dari jumlah yang banyak. Bagi orang beriman akan mendapatkan kekuatan, keimanan, keyakinan yang lebih mendalam. Maka kita pun sekarang yang dilihatnya prosesnya bukan hasilnya. Saya mah takut ketika mau menyampaikan kebenaran, ngajak kebenaran, dari sana mah preman semua, saya mah takut. Kita digerakkan oleh Allah, preman pun digerakkan oleh Allah. Yang dilihatnya prosesnya, proses kitanya. Rek diam diri saja sampai pengingkaran pun nggak ada. Wa idza ra'at minkumul munkarat, kalau engkau melihat kemungkaran, fal yughayir, perintahnya pun oleh Allah untuk merubahnya. Cuma dengan kualitas kita masing-masing. Kalau bisa fal yughayir biyadika, robah dengan kekuatan tangan kita. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, pabilisanik, dengan lisan kita. Bahkan kalau dengan lisan pun kita nggak mampu, masih banyak kekhawatiran, pabiqolbik, dengan hati kita, walaupun adapul iman, iman yang paling rendah kalau melihat kemungkaran. Sementara waktu makin kesini itu kemungkaran semakin merajalela. Coba perjinahan saja. Di zaman bapak waktu muda, anak-anak lah dulu, ketika dengar-dengar orang yang zina saja, gimana kondisi kampung tuh? Geger, kadang dia tuh malu banget, diungsikan dulu ya. Kan gitu. Ayo sekarang ada yang ambil dulu? Biasa aja, marah hajatan, hiburan organ tunggal. Udah berbeda kan? Nah apalagi coba masa depan nanti ketika anak-anak kita dewasa, kira-kira lebih hancur gak tuh kondisinya? Kita saja seperti ini sekarang. Kita di sini mas sekarang ketika masuk ke masjid, kita beribadah di masjid, ada yang menghalangi? Nggak ada. Tapi di daerah lain sudah terjadi. Kalau Ramadan ada, kita dengar berita
ketika waktu sahur pakai speaker banyak kan? Kita mah nggak ada yang larang kan? Ada yang larang nggak? Ayah. Ya ayah teh merem malam teuing. Nggak ada yang larang. Kita datang ke masjid, kita ngadain pengajian, nggak ada yang larang. Tapi daerah ini udah ada. Apalagi nanti semakin ke depan. Maka kalau kita berdiam diri, enggak tadi melahirkan orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah, ya semakin lama akan semakin ke dalam. Saya singgung juga kan kemarin tuh, kita orang tua bolehlah kita taklimnya sekarang cukup masalah keimanan dan amal soleh. Iman kita supaya benar, amal kita supaya benar gitu. Imannya benar, nanti amal solehnya pun benar, sholat, zakat, saumnya. Mungkin keilmuan kita cukup seperti itu. Kenapa usianya sudah mepet? Tapi anak-anak kita masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang kipayahnya harus dikuasai. Ilmu teknologinya harus dikuasai. Dalam rangka apa ini? Perang pemikiran. Orang Nasrani sekarang yang dapat Nobel Saintek 431 ya, dari jumlah umat Islam, umat Nasrani yang ada. Islam yang 2 miliar orang cuma 2 orang. Jauh gak perbandingannya? Terus bapak pun anak-anaknya gak diarahkan. Semakin lama Yahudi yang sedikit saja 271, jumlahnya mungkin 14 juta sekian lah. 271 orang yang dapat Nobel Saintek ilmu teknologi. Umat Islam 2 miliar 2. Maka bapak-bapak nih kalau masih punya anak-anak yang usianya masih muda, yang penting tadi ilmu tentang akidahnya benar, ibadahnya benar, berikutnya ilmu-ilmu yang lain tadi pendorong. Ilmu teknologinya, jangan sampai malah nanti anak-anak kita pun berdebat, bertengkar sama muslim lagi. Berdebatnya apa? Berdebat Allah ada di mana, berdebat kunut nggak kunut. Wah, kapan gitu menangnya umat Islam kalau gitu terus? Tapi sekarang kan rata-rata seperti itu ya. Nah, tugas kita ya untuk generasi. Kalau kita cukup tadi, yang penting iman dan amal soleh. Kan cukup ilaladina amanu wa amilu soleh. Dan ini salah satu caranya watawa sobil haq, watawa sobil sob. Saling nasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Karena kita perlu sabar. Kumpul di sini saja perlu sabar. Kenapa perlu sabar? Nah, tadi dia udah ngantuk gitu. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi penolong agama Allah? Nahnu ansurullah. Dengan cara apa? Tadi bisa berbeda-beda. Ada yang dengan pemikirannya, ada yang dengan lisan, ada yang dengan harta, terserah apa aja. Yang penting dalam rangka usaha menegakkan agama Allah. Kalau di sini ingin tegak agama Allah dengan adanya sholat berjamaah, Bapak dukung bagaimana supaya sholat berjamaahnya terus-menerus meningkat. Bikin konsep, keluarkan tenaga, keluarkan harta, itu pun menolong agama Allah. Alam taro, apakah engkau memperhatikan ilalladzina kepada orang-orang kila dikatakan kepada mereka, kila dikatakan lahum kepada mereka, kufu tahanlah aidiakum tangan-tangan kalian dari berperang. Wa aqimus sholata dan tegakkanlah salat, wa atuz zakata dan keluarkanlah zakat. Palama kutiba maka ketika diwajibkan alaihim kepada mereka al-qitalu berperang. Id fariqum minhum maka terjadi sebagian dari mereka, kelompok dari mereka yahsyawna takut annasa kepada manusia, takut kepada manusianya kahosyatillah seperti takut kepada Allah, au asada khosyatan atau lebih takut kepada Allah. Dengan bahasa waqalu
Mereka berkata, Robbana, wahai Rabb kami, lima katabta, kenapa engkau perintahkan kepada alaina, kepada kami, alqitala, untuk berperang. Lawala ahortana, kalaulah tidak engkau tangguhkan, ila ajarin korib, kepada beberapa waktu lagi. Kul mata dunya, katakanlah kepada mereka, kehidupan dunia qalilun, sedikit, wal akhiratu khairul, dan akhirat lebih bagus, liman, bagi orang ittaqo, yang bertakwa. Wala tuzlamuna, dan mereka tidak dizolimi patila sedikit pun. Disuruh perhatikan, berarti ambil pelajaran. Tentang apa? Ada orang-orang yang dikatakan, tahan tangan kalian untuk berperang, jangan peranglah, udah sholat, kemudian zakat, jangan dulu berperang, biarin aja, yang penting sholat, keluarkan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, pada suatu saat nanti diperintahkan untuk berperang, nanti akan muncul satu kelompok golongan orang yang takut kepada manusia. Takutnya kenapa? Takut mati. Padahal antara hidup mati siapa yang menentukan? Boro-boro zaman sekarang, dulu saja kan, untuk membangkitkan semangat orang beriman itu Allah gambarkan begitu beratnya. Sampai-sampai kan diceritakan sejarah kepada orang beriman yang takut terhadap musuh. Ya awalnya kan damai-damai saja, yang penting sholat, yang penting zakat. Pas waktu berperang muncul qatilu fisabilillah. Ketika itu mereka takut kepada takutnya kebangetan banget, melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih takut lagi. Kita takut kepada Allah, takut, tapi ini takut ke orangnya lebih takut daripada kepada Allah. Kenapa? Takut mati kan. Nah, sehingga dahulu pun digambarkan, orang beriman dahulu pun saja, apalagi sekarang. Dahulu untuk membangkitkan semangatnya tentang kematian, Allah kasih gambaran. Tuh lihat, terjadi juga masa yang sebelumnya. Mereka takut mati karena di kampungnya ada wabah corona, ada penyakit taun, sehingga warga ini takut mati. Akhirnya mereka meninggalkan kampungnya. Ternyata meninggalkan kampung itu karena supaya tidak mati. Ternyata pas dia meninggalkan kampungnya, malah Allah berikan kematian. Kan gambaran tersebut, mati mah bukan karena penyakit, mati mah Allah yang memberi. Buktinya engkau ketika enggak keluar dari kampung, ketika keluar dari kampung pun mati. Nah, akhirnya orang beriman semangat lagi ketika berperang. Tapi kalau orang munafik, dia takut kepada manusia, padahal yang membolak-balikan hidupnya. Kalau Allah belum memberikan kematian, ketika mungkin perang di depan pun enggak meninggal. Dan sebaliknya, kalau Allah akan memberi kematian, mau di paling belakang pun bisa saja mati. Tembak mantul dulu kan, ke belakang dulu, juga dari belakang. Paling depan mah enggak meninggal. Dibuktikan oleh siapa? Khalid bin Walid. Kan ketika perang selalu ingin mendapatkan kematian sebagai komandan perang di depan terus, tapi meninggal enggak? Nah, karena kematian itu adalah milik Allah. Maka nanti di depan pun digambarkan, walaupun ada di benteng, di bangunan yang kokoh tinggi, ketika kematian datang mah mati aja. Tapi kalau belum waktunya, jadi tidak perlu takut. Sampai-sampai kan ini yang takut kepada kematian, ngadoana maka Allah. Qalu Robbana lima katabda alaina qital. Ya Allah, kenapa engkau wajiban kepada kami untuk berperang sekarang? Kalaulah engkau tangguhkan, ingin digeser perang, jangan sekarang, nanti gitu. Allah gambarkan bagi orang yang seperti itu, kul, katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalil, kehidupan kenikmatan dunia itu sedikit, wal akhirah lebih bagus. Jadi dunia mah sedikit, akhirat. Tapi berhubung akhirat belum terlihat, dunia mah sudah terlihat, akhirnya banyak orang yang pilih dunia. Nikmat dunia dan akhirat jauh banget.
Dunia ini 1%-nya, akhirat 99%. Tapi karena akhirat belum terlihat, dunia udah terlihat, jadi pilih. Coba, ketika amalan dunia dan amalan akhirat, kadang kita ngejar amalan dunia. Buktinya mau kerja buru-buru di perusahaan sampai melepaskan qobliyah subuh karena perusahaan lemburan. Terlihat dunia mah lemburan 10 lembar Soekarno-nya. Kalau masuk pasti 10 lembar dapat. Kalau qobliyah subuh dapatnya apa? Tapi terlihat belum? Belum terlihat. 100 lembar, 10 lembar mah. Jadi pilih mana? Pilihan tidak terlihat ya. Oh, kumpul saja sekarang 1 jam, bagaimana tuh keutamaannya? Sodako 1000, pemberdayakan 1000 budak. Berarti kan bayarnya berapa 1000 budak? Dulu digambarkan budak itu melebihi mahalnya unta merah. Unta merah saja udah mahal. Mungkin gambarannya kan mobil mewah lah kendaraannya sekarang. Berarti ketika 1 jam saja kita tuh udah sedekah. Bangga Pak, sedekah 1000 mobil mewah. Karena nggak terlihat, biasa weh. Qobliyah subuh dapatkan dunia dan isinya, nggak terlihat, biasa weh. Pas kehilangan ge. Jadi kalau terlewat berarti kehilangan dunia dan isinya. Menyesal banget nggak ketika kehilangan dunia dan isinya? Kepikiran mana dengan kehilangan 1 juta? Hilang 1 juta dengan kehilangan dunia dan isinya, aneh, masih keingetan kan? 1 juta. Kenapa? 1 juta mah terlihat, dunia dan isinya mah belum. Jadi kadang kita teh ngelihat yang terlihat. Maka di sini pun katakanlah nikmat dunia itu qalil. Allah yang mengatakan sedikit, sementara nikmat akhirat khairun, lebih bagus, liman ittaqo, bagi orang yang bertakwa. Dan balasan Allah la tuzlamuna, enggak didolimi, artinya enggak didolimi itu enggak dikurangi sedikit pun dari amalan-amalan yang kita lakukan. Balasannya enggak enggak ditambah, enggak dikurangi, pas balasannya. Itu yang disebut dengan la tuzlamu. Allah enggak akan mendolimi. Orang yang berbuat enggak akan dizolimi. Dapat amal sedikit pun Allah balas. Patilah sedikit pun. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah di dalam rangka menegakkan agama Allah. Kita menegakkan agama Allahnya bagaimana? Dengan mensyiarkan ajaran Allah, dengan memunculkan ajaran Allah. Taklim, perintah dari Allah, dari Rasulnya, kita lakukan pengajian dalam rangka syiar. Minimal ada pengajiannya dulu. Bukan masalah hasil bisa dan enggaknya. Bisa dan enggak adalah ketentuan dari Allah. Kenapa ketentuan dari Allah bisa dan enggaknya? Buktinya Bapak aja yang hadir di sini mungkin bisa beda-beda menerimanya. Padahal yang saya ucapkan tuh sama didengarnya. Ya kan? Ucapan saya sama didengar oleh Bapak-bapak, tapi kadang hasilnya beda. Kenapa? Karena yang memberi paham adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi kita termasuk orang yang seperti itu. Nama itu kematian mah walaupun nanti di bawah benteng yang tinggi yang kokoh pun kematian mah akan datang. Wallahu alam bisawab. Berarti sampai ayat 77. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, ultuf bina ya latif. Allahumma kshif ana wa srif ana al bala wal waba wal pasha wal pitana wat taun
wasyadaida wasyarul adai wal hasidin wal humuma wal ahjana wasyala soilin. Allahumma inna nastaudiuka imanina fi hayatina wa ba'da mamatina fahfadna alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyana kama ba'da bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqina min khotoyana kama yunaqqa sabul abyadi minadanas. Allahumma agsilna bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ahtana. Rabbana wala tamil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijabah al-Fatihah. Ya kana ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sambil menunggu atau mempersiapkan pertanyaan, silahkan hidangannya dinikmati. Habis.